Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Insania Aulia Nur Sidqiyah, Prodi Manajemen kelas reguler 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah studi Islam dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim. Video ini membahas yang pertama ada adab dan hidup mulia, yang kedua ruang lingkup akhlak, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada Allah, yang kelima akhlak kepada alam, dan yang terakhir akhlak kepada Rasulullah. Yang pertama, adab dan hidup mulia. Dalam Islam, adab berasal dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah di sini merupakan perbuatan serta kata-kata Nabi. Yang keduanya merupakan paduan bagi umat muslim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari agar menjadi orang yang beriman dan berakhlak. Islam lebih meninggikan dan memuliakan orang-orang yang memiliki adab atau akhlak daripada mereka yang berilmu. Ini juga yang menjadi misi utama kenabian Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah." Hadis riwayat Bukhari. Adab menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan, baik kehidupan sendiri, keluarga maupun sosial. Dengan adab, seseorang muslim yang sejati akan menjadi mulia di hadapan Allah dan Rasul serta manusia. Kualitas diri seseorang bukan dilihat dari seberapa sebanyak ilmu yang dimiliki, tetapi bagaimana akhlaknya dalam memanfaatkan ilmunya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang mulia akhlaknya." Yang selanjutnya itu ruang lingkup akhlak. Konsep dasar akhlak dalam Islam, Quran Surat Al-Baqarah ayat 23-24 yang bunyinya, "Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." Akhlak secara bahasa artinya mentakdirkan atau menciptakan tabiat kepribadian, harga diri, kebaikan, dan agama. Dalam perspektif Islam, akhlak terkait erat dengan aliran ajaran Islam dan sumber Islam, yaitu wahyu, Al-Quran, hadis, dan ijma. Keutamaan akhlak yang pertama ada sebagai salah satu rukun dakwah para rasul, sebagai barometer kemuliaan seorang hamba, sebagai pilar kebaikan, dan yang terakhir sebagai syafaat kelak di akhirat. Pembahasan selanjutnya yaitu akhlak kepada manusia. Akhlak kepada sesama manusia berarti kita harus berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang kepada siapa orang tersebut, sehingga kita mampu hidup dalam masyarakat yang aman dan tentram. Contoh akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama, larangan menyakiti hati walaupun diiringi dengan sedekah. Yang kedua, akhlak jika bertamu, seperti mengucapkan salam, tata kramanya dipakai, sopan santunnya dijaga. Yang ketiga, akhlak dalam berbicara, mengucapkan kata-kata yang baik dan benar. Baginda Rasulullah pernah ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan kedudukan orang yang berakhlak mulia juga disejajarkan dengan keutamaan kedudukan orang yang biasa memperbanyak ibadah puasa, dan sering menunaikan salat malam. Baginda Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin karena kebaikan akhlaknya menyamai derajat orang yang biasa melakukan puasa atau syaum dan menunaikan salat malam." Hadis riwayat Abu Dawud.
Selanjutnya itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mahabbatullah, yang artinya cinta kepada Allah. Untuk menumbuhkannya adalah menyadari dan memahami betapa luasnya rahmat Allah. Yang kedua mahabbatul rasul, yang artinya cinta kepada Rasul, dengan meneladani akhlaknya, mengikuti ajarannya dan lain-lain. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang pertama menjadikan satu-satunya ma'bud atau sembahan yang hak dan murni. Yang kedua, taat kepada Allah secara murni. Yang ketiga, tidak berbuat syirik. Dan yang terakhir, menjadikannya sebagai satu-satunya pembuat syariat. Meraih cinta Allah dengan menjalin ukhuwah dan kasih sayang ke sesama makhluk, bersilaturahim karena Allah tidak suka dengan putusnya tali silaturahim, dan yang terakhir bersyukur dalam keadaan apapun mampu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada alam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah atau pemimpin yang diberi tugas dan kemampuan oleh Allah untuk mengelola alam semesta ini. Sudah seharusnya melestarikannya dengan baik. Ada beberapa kewajiban manusia untuk alam dan sekitarnya sebagai contoh dalam Al-Quran. Yang pertama, kerusakan lingkungan hidup adalah akibat perbuatan manusia, dan oleh karena itu manusia harus bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Quran Surat Al-Rum ayat 41. Yang kedua, alam sebagai alat untuk tafakur kepada Allah merupakan akhlak juga, sebab perbuatan ini menjauhkan manusia dari merusak alam. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Dan yang terakhir, memanfaatkan alam beserta isinya, karena Allah ciptakan alam dan sisinya ini untuk manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 dan 29. Alam yang masih lestari pasti dapat memberi hidup dan kemakmuran bagi manusia di bumi, tetapi apabila alam sudah rusak, maka kehidupan manusia menjadi sulit. Pelestarian alam ini wajib dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, sebab manusia sangat membutuhkan alam sekitarnya. Pembahasan terakhir yaitu akhlak kepada Rasulullah. Rasul sangat mencintai dan peduli kepada umatnya. Sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 128, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman." Rasul adalah sosok yang harus dijadikan sebagai uswah hasanah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah." Mencintai Rasul itu akan memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 31 yang bunyinya, "Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Perbanyaklah sholawat kepada Rasul, maka Rasul pun akan mengingat kepadamu. Keutamaan sholawat kepada Rasul itu, yang pertama, dibalas 10 kali sholawatnya, diangkat 10 kali derajatnya, terpenuhi doanya, keinginan dan harapan dalam kehidupan, memperoleh syafaat Rasul, memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, pembersih dari dosa, dan yang terakhir memperoleh naungan ar-rasy. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.